Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba kembali mengenal materi tentang outflow ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi pencarian nilai ekstrim. Oh ya. Nah, untuk slide yang sekarang itu materinya tentang pencarian data, tapi untuk pekan ini kita fokusnya ke yang bagian pertama ini ya, pencarian nilai ekstrim. Untuk pertemuan berikutnya nanti ada pencarian pada array yang tersusun acak, kemudian ada pencarian pada array yang terurut, dan juga studi kasusnya gitu ya untuk pencarian pada array. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan coba mempelajari pencarian nilai ekstrim ya. Nah, nilai ekstrim itu maksudnya adalah kita diminta untuk menemukan nilai yang ekstrim. Nilai yang ekstrim itu adalah nilai yang maksimal atau maksimum gitu ya, nilai yang paling tertingginya, atau kita diminta untuk menemukan nilai yang terendah atau yang minimum gitu ya pada suatu kumpulan data. Nah, contohnya di sini ya, ada mencari nilai ujian tertinggi atau terendah gitu ya. Jadi dari nilai-nilai ujian. Kemudian ada juga studi kasus mencari penduduk dengan usia tertua atau termuda gitu ya. Itu dari umur berarti atau usia. Tertua berarti nilai maksimum, termuda berarti nilai minimum gitu ya. Kemudian ada juga contoh kasus mencari data kejadian gempa dengan magnitudo terbesar atau terkecil. Nah, ini jelas ya, nilai magnitudo dari suatu gempa gitu. Kita cari nilai terbesar atau terkecil. Itu contoh kasusnya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, misalkan kita punya satu array kayak gini. Array itu kan bentuknya seperti ini, seperti kos-kosan kalau saya sebutnya. Kemudian ada 1, 2, 3 di sini sampai 14. Itu adalah indeks ya. Itu adalah indeksnya. Kalau misalkan di pseudocode, ya bolehlah gitu dari angka 1 gitu untuk indeksnya. Tapi kalau di bahasa pemrograman jangan lupa itu kebanyakan indeksnya itu mulai dari angka 0 ya. Jadi kalau untuk ilustrasi seperti ini sih tidak apa-apa ya, tidak masalah. Cuman saya biasanya dari 0 aja karena di bahasa pemrograman biasanya dimulai dengan angka 0 gitu. Kemudian di sini maksimum ya, kita akan mencari nilai maksimum dari array tersebut. Kita bisa lihat gitu ya. Kalau kita sebagai manusia sih kan udah langsung kelihatan ya, oh ini nih nilai terbesarnya nih 48 kan gitu. Kemudian untuk nilai terkecilnya nah ini dia angka 4. Nah, kan gitu kan ya kalau manusia mencari suatu nilai. Akan tetapi kalau di program gitu ya, program komputer itu tidak bisa langsung sekilas seperti manusia gitu. Dia ada prosesnya terlebih dahulu yang lebih terinci lagi. Prosesnya adalah melakukan pengecekan satu persatu dari array pertama gitu, dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Contoh, kita mulai dicek dari indeks 1 nih ya. Oh, ini ada angka 9. Oke, kita simpan dulu angka 9-nya. Kemudian lanjut indeks berikutnya yaitu 21. Nah, baru kita cek gitu ya, nilai yang udah tadi kita simpan yaitu angka 9 itu akan dicek dengan angka 21 dengan elemen yang kedua ini gitu ya. 9 sama 21 itu gedean mana sih? Kan gitu. Tentu saja gedean atau lebih besar si nilai 21 gitu ya. Makanya 21-nya kita ambil lagi, kemudian yang kita simpan adalah nilai 21-nya gitu ya. Kemudian lakukan ke indeks berikutnya, ternyata nilainya 4, 4 sama 21 masih gede mana? Nilai masih lebih besar dari nilai 21 ya, berarti angka 4-nya kita
abaikan. Dengan 13 kita abaikan ya, masih di bawah 21. Kemudian 29, nah ini kan 29 lebih besar dari 21, sehingga nilai yang kita simpan sekarang adalah 29. Jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini ya, sebentar ya. Nah, misalkan tadi ini ada berapa? 14 ya. Kita bikin aja 14. Cukup nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. 9, 2, 1, 4. Ini 9, 2, 1, 4. 13, 29, 24. 13, 29, 24, 5, 48, 33, 37, 4, 17, 20, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Contoh kita punya array seperti ini gitu ya. Nah, sebelum kita mulai melakukan pencarian nilai maksimal dan nilai minimal gitu ya, minimum dan maksimum atau nilai ekstrim, kalian jangan lupa sediakan gitu ya, siapkan 1 atau 2 variabel gitu ya. 1 variabel untuk menampung nilai maksimum, dan satu lagi 1 variabel untuk nilai minimum. Contoh ya, kita pakai n max gitu ya, untuk menyimpan nilai maksimum, dan n min itu untuk nilai minimum ya. Kita siapkan seperti ini di programnya. Siapkan n max-nya, siapkan n min-nya. Nah, nilai n max yang pertama, saya saranin pakai nilai pertama yang ada di array gitu ya. Pakai nilai elemen pertama yang ada di array. Sorry, ini kita geser dulu deh. Misalkan tadi di sini n max ya. Kemudian n min. Nah, gitu. Kalau dari saya sih sarannya adalah elemen pertama yang ada di array itu jadikan nilai default, nmax dan nmin. Jadi nmax-nya itu adalah 9, nmin-nya adalah 9. Gimana cara kita ngambil angka 9-nya gitu ya? Kalian pakai aja kayak gini kalau misalkan di programnya ya. Ini kok di programnya kayak gini gitu. Nmax sama dengan ini, anggap aja array-nya adalah array A ya. Berarti A indeks ke 0. Nmin sama dengan A indeks ke 0. Nah, ini array A indeks ke 0 itu nilainya adalah 9 yang ini ya. Betul ya? Kayak gitu. Untuk penulisan di codingan Golengnya kayak gini gitu ya. Atau di pseudocode-nya itu seperti ini. Nmax sama dengan A0, nmin sama dengan A0. Kayak gitu ya. Ini saya hapus aja ya, karena nanti akan ada perubahan data.
kurang lebih kayak gitu. Untuk di kode pseudocode sama Golangnya gitu ya. Nah, berarti kan nmax-nya itu nilainya 9 ya, nmin-nya juga nilainya 9. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kalau nmax itu bandingkan nmax-nya gitu ya. Di sini saya deh, nmax. Kalau yang nmax ya, apakah nmax itu lebih besar dari A indeks gitu ya, indeks. Misalkan indeksnya kita asumsikan pakai I gitu ya. Yang dicek adalah melakukan pengecekan ini nih. Apakah nmax-nya itu lebih kecil dari array atau elemen ke I gitu ya, elemen ke I, indeks ke I. Kalau iya, berarti nmax-nya diganti dengan AI. A indeks ke I. Array A indeks ke I gitu ya. Kita contoh ya, kita coba jalanin ya. Ini maksudnya if gitu ya. Nah, kayak gitu. Dulu. Yang akan kita lakukan adalah melakukan pengecekan if nmax itu lebih kurang bukan lebih kurang, kurang dari AI gitu ya. AI itu berarti array A dengan indeks ke I gitu ya. I-nya itu nanti kan kita coba dari 1 ya, indeks ke 1 sampai indeks ke 14 gitu. Kalau misalkan ini terpenuhi gitu ya, if yang ini terpenuhi, maka nmax-nya akan diubah dengan nilai yang ada di indeks ke I gitu ya. Contoh. Pertama, kita akan melakukan pengecekan angka 9 ini gitu ya. 9 dengan angka 9 yang di sini, yang di nmax dengan elemen ke 1. Kira-kira yang ininya terpenuhi enggak? Yang apa namanya tuh, kondisi ini terpenuhi enggak? Enggak terpenuhi ya, karena 9 sama dengan 9. Kalau tidak terpenuhi berarti kita lanjut ke sini, ke apa namanya, indeks kedua, 21 ya, 9 itu kurang dari 21, true atau false hasilnya? Hasilnya adalah true ya. Ini 9, yang ini, nmax. Sedangkan 21 itu adalah yang ini, AI. Array A, indeks ke I. I-nya kita sekarang ada di kedua gitu ya, yang kedua ini. Ini betul ya, 9 kurang dari 21 hasilnya adalah true. Karena true, berarti kita melakukan yang ini, nmax diisi gitu ya, nmax di-assign dengan nilai A indeks ke I. A indeks ke I-nya adalah 21. Makanya ini diubah menjadi 21. Kayak gitu. Setelah itu, next ke yang sini, angka 3, berarti tadi 21 kurang dari 4 ya. Kira-kira true atau false? False ya. Karena false, kita bisa lanjut ke sini 13. 21 kurang dari 13. False ya. Next lagi, kita ke indeks kelima. 21 kurang dari 29. True atau false? True ya. Karena true berarti angka 29-nya kita simpan. Nah, ini kita simpan asalnya 21 jadi 29. Dari 29 ke 24, 29 kurang dari 24, false. Oke. 24 ke 5, false. 29 ke 5 tadi ya. Kemudian sekarang 29
dengan 48. True atau false? Hasilnya adalah true. Karena true berarti kita ganti yang di sini menjadi 48. Kayak gitu. Terus dari 48 kita ke sini, 48 sama 33 lebih besar mana? Itu lebih besar 48. 48 dengan 37. Ini ya, 48 yang ini ya. Masih lebih besar 48. 48 dengan 4 masih 48. 48 dengan 17 masih 48. 48 dengan 20 masih 48 dan 48 dengan 40 masih 48. Sampai situ apakah bisa diikuti gitu ya? Bagaimana cara mencari nilai maksimal atau maksimum? Saya itu untuk nilai yang maksimum. Sekarang nilai yang minimum. Saya hapus dulu. Nah, untuk nilai yang minimum itu mirip-mirip seperti yang ini ya, yang nilai maksimum. Sama aja itunya, perintahnya. Itu pertama if dulu. Yang kita cek adalah nilai minimum, gitu ya. Kalau tadi kan kurang dari ya, sekarang lebih dari array A indeks ke I, gitu ya. Maka N minimumnya itu diisi oleh array A indeks ke I. Nah, bedanya cuma di situ aja. Bedanya cuma di bagian ininya nih. Apa namanya tuh? Simbol kurang dari dan lebih darinya. Ya. Oke, kita coba ya. Yang ini saya hapus dulu aja. Intinya kita melakukan pengecekan satu persatu gitu ya, dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Kemudian dibandingkan dengan nilai yang kita punya. Nilai yang kita punya adalah yang nilai Nmax ini dan juga nilai Nmin yang ini. Nah, sekarang kita lakukan yang Nmin-nya ya. Angka 9 di sini ya, angka 9. Pertama, angka 9 yang kita punya, yang ini, itu dibandingkan dengan yang ini, hasilnya true atau false. Kalau melakukan pengecekan yang ini nih, yang if. Yang if ini nih. 9 lebih besar dari 9. False ya, karena 9 itu sama dengan 9. Karena false, kita lanjut ke indeks berikutnya. 21, 9 gitu ya, 9 kurang dari 9 lebih dari 21, true atau false? False ya. False, kita abaikan saja. Next ke indeks ketiga, 9 lebih besar dari 4. Betul ya? 9 lebih besar dari 4, karena betul atau true, makanya nilai min-nya kita ubah dengan angka 4. Next, indeks berikutnya, 4 dengan 13, masih besar 13 ya. Kita abaikan. 4 dengan 29, masih besar 29.
4 dengan 24 masih besar 24, 4 dengan 5 masih besar 5, 4 dengan 48 masih lebih besar 48, 4 dengan 33 lebih besar 33, 4 dengan 37 masih lebih besar 37, 4 dengan 4, nah 4 dengan 4 nilainya false ya, karena 4 itu sama dengan 4. 4 dengan 17 masih lebih kecil 4, 4 dengan 20 masih lebih kecil 4, 4 dengan 40 masih lebih kecil 4. Berarti nilai minimumnya yang kita dapat adalah 4. Nah, eh, ini adalah kita mencari nilainya gitu ya, nilainya yang terkecil dan nilai terbesar. Hanya saja kalau misalnya yang dimintanya itu nilainya saja, itu sebenarnya agak kurang sih gitu. Maksudnya kita nggak tahu sebenarnya 48 ini tuh dia posisinya ada di mana sih di array gitu. Kita tahu bahwa nilai terbesarnya itu adalah 48 dan nilai terkecilnya adalah 4. Cuman kalau kita menggunakan cara seperti ini, otomatis kita juga akan sulit menemukan kembali angka 48. Ada di mana posisinya di dalam array gitu ya. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika kita tambahkan variabel lain mungkin ya, bisa dibilang variabel lain misalkan Imax. Imax itu kita gunakan untuk melakukan penyimpanan nilai yang maksimal, tapi yang disimpannya adalah nilai indeksnya, bukan nilai elemennya, gitu ya. Sama nilai min, gitu ya. Indeks min. Imax maksudnya indeks nilai maksimal atau maksimum. Imin maksudnya adalah indeks nilai minimum. Nah, ini bisa kita tambahin juga gitu ya di bagian bawah sini. Selain kita melakukan pengecekan, kita bisa juga di sini min kita isi dengan indeksnya gitu. Indeksnya aja. Yang ini ya. Indeksnya aja. Indeksnya aja kita simpan di variabel imin. Oh, kayak gitu. Nah, makanya ketemu nih tadi kan ketika kita melakukan tracking tadi ya dari indeks ke-1, 2, 3 sampai indeks ke-14, otomatis I-min-nya itu berarti nilainya berapa ya? Nilainya adalah 3. 3 dapat dari mana? Yaitu yang indeks 3 ini. Kita kan ngecek satu-satu nih dari 9 ke 21 ya, ke 4, ke 13, ke 29 kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan pengecekan, ketemu nih nilai minimumnya. Nilai minimumnya adalah 4. Nah, ketika nilai minimumnya 4, kita juga di sini melakukan perintah bahwa indeksnya kita simpan gitu ya, indeksnya di variabel imin. Gimana kalau yang Imax? Imax juga sama. Jadi misalkan di sini tadi if n max kurang dari array A indeks ke I, bolehlah kita pakai imin dulu gitu ya di sini ya, untuk kita simpan. Tapi jangan lupa kita tambahin juga, bukan imin, I max. Kita pakai juga I max. Yang disimpannya adalah I-nya, indeksnya ya. Nah, sebenarnya ini tuh codingan yang if ini, ya, yang if ini ada di dalam yang namanya
perulangan. Jadi di atasnya itu sebenarnya ada for-nya. Kenapa kita pakai for? Karena kita akan melakukan pengecekan secara terus-menerus gitu. Bukan terus-menerus ya. Kita akan mengulang-ulang pengecekannya gitu ya. Nah, ini yang IMAX kan tadi kita juga melakukan pencarian bilangan maksimum ya. Dari angka 9 ke 21, ke 4, 13, 29, 24, 5. Kemudian yang paling tinggi tadi ada di angka 48 ya. Nah, 48 ini dia indeksnya adalah 8. Berarti di sini indeksnya adalah 8. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk ilustrasinya. Nah, sekarang kita coba ke codingannya ya. Untuk codingannya, misalkan bisa kita gunakan seperti ini, var. Kita bikin array-nya dulu. Tadi array-nya itu misalkan array-nya A ya. Isinya ada 14. Kemudian tipe datanya integer. Kita bisa lakukan seperti ini supaya bisa langsung ada nilainya ya. Nilainya apa aja tadi? 9, 21, 4, 9, 21, 4, 13, 29, 24, 5, 48, 33, 5, 48, 33, 37, 4, 17, 20, 40. Oke. Kita bisa menggunakan seperti ini, kemudian kita bisa siapkan tadi itu n max dan n min gitu ya. Kemudian ada juga i max dan i min. Ini adalah deklarasi array. Ini adalah deklarasi dengan array A indeks ke 0. Kalau ini kalian mau isi sendiri pakai nilai default kalian, misalkan nilainya 0 itu bebas. Cuman saran saya sih pakai nilai pertama yang ada di array aja. Gitu. Nah, baru di sini lakukan perulangan untuk menemukan nilai maksimum. Oh, kita butuh variabel, nggak usah deh. For i, bisa kayak gini. For i dari 0, kemudian i-nya itu kurang dari 14 ya. Karena ini 14 ya. I plus. Nah, gitu ya. Karena di bahasa pemrograman itu array-nya mulai indeks array-nya itu mulai dari 0, makanya kita di sini ya i-nya sama dengan 0 sampai i-nya 13 berarti ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, di sini baru if-nya. If-nya itu tadi apa? Kita lihat di segi di sini. Nmax kurang dari AI ya. Nmax kurang dari array A indeks ke I. Kalau ini true gitu ya, kondisi ini terpenuhi, maka apa yang dilakukan?
Yang dilakukan adalah nmax diassign oleh AI gitu ya, A indeks ke I, dan juga I max I dengan indeks ke I aja gitu. Atau kita tidak perlu pakai nmax gitu ya, tapi nggak apa-apa kita pakai nmax dulu aja. Sekarang untuk yang nilai minimum, lakukan perulangan untuk menemukan nilai minimum. For I 0, I kurang dari 14, I plus. If n min, tadi kan kurang dari ya kalau n max. Kalau n min berarti lebih dari array A indeks ke I. N min sama dengan array indeks ke I, dan I min itu diisi dengan indeksnya. Kita coba tampilkan ya. Tampilkan hasil nilai maksimum dan nilai minimum. Tinggal fmt, println, nilai max gitu ya. Nilai max ada di nmax dengan indeks ke gitu ya, indeks ke I max. Bikin satu lagi buat yang min. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba jalanin. Go, run, max, min, go. Oh, salah. Go, run, min, max ya, bukan max, min. Min, max, go. Nah, ini ketemu ya di bawah sini. Max-nya itu angkanya 48, indeksnya ke 7, min-nya itu 4, indeksnya ke 2. Memang berbeda dengan yang kita coba di sini ya. Karena di sini kita indeksnya mulai dari indeks ke 1 sampai 14. Sedangkan di bahasa pemrograman itu indeks array itu dimulai dari angka 0. Makanya otomatis angka 8 ini akan berkurang 1, angka 3 ini juga akan berkurang 1. Ini jadi 7, ini jadi 2. Nah, sebenarnya untuk nilai untuk yang ini ya, yang mana ya tadi itu? Yang ini sebenarnya bisa kita hapus ya sebenarnya. Bisa kita hapus atau kita ganti gitu ya. Yang ini. Dengan mengganti seperti ini, Imax 0, Imin juga 0. Jadi yang akan kita simpan itu sudah bukan nilainya lagi, tapi indeksnya aja gitu. Kita mulai dari indeks 0, dua-duanya gitu ya. Kemudian di sini yang kita cek juga adalah A indeks ke Imax. Ini nggak perlu lagi. Nah, gitu. Jadi kita akan coba bandingkannya itu sekarang adalah array dengan indeks ke Imax itu dibandingkan dengan array indeks ke I gitu. Imax-nya itu adalah 0, I-nya itu nanti akan berubah-ubah dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 13 ya. Kemudian yang disimpan hanya
indeksnya saja. Ini juga sama, ini bakal jadi A, I min, ininya dihapus. Kenapa nggak disimpan sama nilainya? Karena kalau misalkan kita nyimpen nilainya aja, kita nggak punya data indeksnya. Makanya kita harus nyimpen nilai, kalau kita nyimpen nilai, maka kita harus nyimpen indeksnya juga. Sedangkan kalau kita nyimpen indeksnya, gitu ya, kalau kita nyimpen indeksnya, kita bisa mendapatkan nilainya juga. Jadi yang disimpan cuma indeksnya aja, tapi nilainya pun bisa kita akses, gitu ya. Kayak gini, untuk nilainya tinggal pakai aja A indeks ke Imax. Kemudian di sini A indeks ke Imin. Nah, gitu ya. Kita cuma butuh variabel yang buat nampung indeksnya aja, gitu. Ini kalau dijalanin, nah, sama isinya. Max 48, indeks ke 7, min 4, indeks ke 2. Seperti itu contoh yang pertama ya. Nah, ini kan di sini ada penjelasannya ya. Ide pencarian nilai ekstrim. Siapkan sebuah nilai ekstrim pertama sebagai acuan, gunakan data pertama. Nah, yang tadi itu ya, kita pakai data array yang pertama atau indeks ke 0 gitu. Bandingkan nilai ekstrim tersebut dengan data kedua sampai dengan data terakhir. Apabila nilai ekstrim tidak valid, maka update dengan yang valid. Maksudnya di sini kan melakukan pengecekan yang tadi if tadi ya. Kalau misalkan nilai yang kita simpannya itu lebih besar dari yang ada di array gitu ya, di elemen tersebut, berarti kalau valid ya udah lewatin aja, abaikan, tapi kalau tidak valid ya berarti harus di-update. Oke, kurang lebih untuk pseudocode-nya itu seperti ini ya. Yang tadi udah kita bikin juga seperti ini sebenarnya. Ini untuk yang nilai minimum ya. Karena bisa dilihat di sini ya, ini adalah lebih besar dari. Kalau di sini lebih besar dari berarti yang dicari adalah nilai minimum. Tapi kalau di sini yang kurang dari berarti nilai yang dicari adalah nilai maksimum. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, di sini juga ada keterangannya. Nilai yang dicari itu tidak terlalu bermanfaat dibandingkan dengan lokasi dari nilai tersebut. Ya, lokasinya itu adalah indeks TA. Makanya kalau misalnya kita nyimpen nilainya doang, itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat sih. Karena kalau kita punya nilainya aja, kita tidak tahu posisinya itu ada di mana. Sedangkan kalau kita punya posisinya gitu ya, atau kita simpan indeksnya, otomatis kita juga bisa mengakses nilai tersebut gitu, nilai yang kita inginkan dengan menggunakan indeks yang itu ya, yang tadi udah kita simpan gitu ya. Dengan indeks kita tahu lokasi nilai dalam array beserta besarannya. Seperti itu. Ini ada soal, mau coba dikerjakan gitu. Ada satu aja ya. Sebuah program digunakan untuk melaporkan data wisudawan di Universitas Telkom. Data yang disimpan adalah nama, NIM, IPRT, semester, dan IPK. Berarti ini pakai tipe data bentukan ya. Masukan terdiri dari beberapa baris yang masing-masing barisnya menyatakan nama, NIM, IPRT, jumlah semester, dan IPK dari seorang wisudawan.
Masukan berakhir apabila NIM adalah non. Keluaran berupa 3 bilangan yang menyatakan IPRT tertinggi, IPK terendah, dan rata-rata semester lulusan. Buatlah program dan menggunakan subprogram. Masukannya ada beberapa baris ya. Oke, kita coba ya. Oke. Nilai ekstrim mahasiswa. Package main import FMT gitu ya. Function input data yang diinputkan apa aja? Ini ada ini ya, prosedur untuk pengisian array wisudawan ya. Oh sorry, kita bikin ini dulu. Array-nya dulu. Pakai tipe data bentukan mahasiswa gitu ya. Struct. Masih ingat kan ya? Tipe data bentukan kayak gimana? Di dalam tipe data bentukan mahasiswa kita punya di sini apa aja? Data yang disimpan adalah nama, NIM, IPRT, semester, dan IPK. Nama itu udah pasti string. NIM kita pakai string juga ya. IPRT kita integer. Semester, pendek aja lah, SMT. Dan IPK, IPK mau float ya. Ini integer dan IPK kita pakai float. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita bikin array-nya, misalkan array-nya itu adalah MHS dengan array nggak usah banyak-banyak ya, kita 10 aja. Mahasiswa. Oke, udah jadi ya. Ini tipe data bentukannya, ini variabel mahasiswa. Atau kita simpan di function main aja deh. Nah, kemudian tadi katanya di sini prosedur untuk pengisian array wisudawan ya. Kita bikin prosedur untuk isi data. Ada apa aja? Nama, NIM, string, IPRT, SMT, integer, dan IPK float. Nah, di sini katanya prosedur ya. Kayaknya kita butuh prosedur dengan in and out. Berarti di kayak giniin, kayak giniin. Isinya adalah dengan menggunakan FMT scan. Isinya adalah ini kan harusnya nama, NIM, apa tadi? IPRT, semester, dan juga IPK. Prosedur untuk pengisian array wisudawan. Function untuk mencari IPRT tertinggi, IPK terendah, rata-rata semester lulusan. Program utamanya asumsikan kapasitas dari arraynya adalah 1000. Kita nggak usah banyak-banyak ya, 10 aja gitu. Bisa kita bikin seperti ini ya, function IPRT tertinggi. Misalkan namanya IPRT max, misal ya. Misal IPRT max. Di sininya kita pakai MHS mahasiswa deh, itu aja. For gitu ya. Dari 0 sampai ke
semua elemen yang ada di array mahasiswa ya. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung apa namanya tuh jumlah elemennya ada berapa, kalian bisa gunakan len dalam kurung MHS. Nama arraynya adalah MHS, tinggal ditambahin seperti ini, len di depannya, gitu ya. Ini artinya panjang elemen atau jumlah elemen yang ada di array MHS. Dengan menggunakan ini, len. Ya. I++. Nah, jadi kan ya. Invalid argumen ya. Coba dulu deh, kalau nggak bisa berarti pakai angka 10 aja deh. Kan kita sama ya, angka 10 ya. Siapkan IPRT max ya, kayak tadi ya. IPRT max-nya. Yaitu adalah kita pakai indeks ke 0 ya. Kemudian kita mulai dari 1 aja deh, boleh. Karena 0-nya udah ada di sini. If IPRT ketika array ke IPRT gitu ya. Sorry, kita ubah dulu deh. Indeks IPRT gitu ya. Indeks IPRT dot IPRT ya. Nah, dot IPRT itu kita nilai maksimal ya. Nilai maksimal berarti kurang dari mahasiswa indeks ke I nilai IPRT-nya. Nah, seperti ini. Non-indexable operand. Kan ini kan ya. Kalau M nggak bisa juga. Begini juga sih. Bentar ya. Saya lupa. Coba kok gini deh. Oh ini dulu deh, beresin dulu. IPRT diisi dengan I. Kayak gitu ya, ini untuk IPRT max, return, oh ya ini sorry, integer, berarti return IPRT. Nah, return ya. Oh ini belum diinin ya. Belum masukin ke mahasiswanya. Apa harus ini di sini ya? Pindahin ke sini lagi. MHS. Wait. Oh iya, kita kan melakukannya 10 kali ya. Berarti ini kita hapus dulu. For I sama dengan 0, kita akan melakukan inputan selama 10 kali ini hapus aja gitu ya. Mahasiswa indeks ke I terus ini yang nama gitu ya, pakai dan mahasiswa indeks ke I nama nim sekarang nim
dan mahasiswa indeks ke I, nama NIM IPRT, kemudian ini MHS indeks ke I, semester, dan yang terakhir adalah MHS indeks ke I itu IPK. Oke. Kayak ginian aja ya. Nama, NIM, IPRT, semester, IPK. Nah, kurang lebih harusnya kayak gini. Isi data, oke, udah. IPRT max udah. Kemudian apa lagi nih? IPK terendah. IPK terendah. Ini hapus aja gitu ya. MHS aja gitu. Nah, gitu aja deh. Function IPK min gitu ya. IPK itu float. Kurang lebih sama kayak tadi ya. var I IPK integer. Oh iya, sorry. Ini integer juga. Kan kita akan mengembalikan si indeksnya ya. Bukan IPK-nya, tapi indeks dari IPK-nya. Ini 0, kemudian for I kita bisa mulai dari 1, karena nilai indeks ke 0-nya udah dipakai buat nilai default. I kurang dari 10, I plus plus. If mahasiswa dengan I IPK dot IPK-nya ya, nilai IPK-nya. Kalau IPK-nya ini kurang lebih dari ya, berarti ya. Lebih dari mahasiswa indeks ke I IPK-nya. Maka simpan I IPK. Nah, gitu. Kalau misalkan IPK mahasiswa dengan indeks IIPK gitu ya, itu lebih besar dari IPK dari mahasiswa indeks ke I gitu. Cara bacanya tuh ya. Makanya maka simpan indeksnya di IIPK. Jangan lupa return IIPK. Max-nya udah, min-nya udah, tinggal nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama kayak kemarin kita belajar ya. Rata-rata semester. Kita pakai integer. Untuk data pengembaliannya. var, kita butuh sum, misalkan ya. Sum dengan tipe data integer, kemudian for, I, dari 0 ya, ini mah ya. 10, I plus plus. Kita coba jumlahkan ya, sum plus sama dengan ya, masih ingat kan ya, itu sama dengan kayak gini. Sum sama dengan sum di plus sama mahasiswa indeks ke I dengan semester. Nah, semester mahasiswa ya, kita kumpulkan nilainya, kita jumlahin di variabel sum. Kemudian setelah itu, kita bagi, pakai return aja langsung. Return, jangan lupa di testing dulu, float sum, dibagi dengan len, lennya 10 ya? Udah 10 aja deh. Nah, ini bisa, bisa nggak ya? Len mahasiswa bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Ya udah langsung, 10 aja deh. Maka 10. Float. Nah, oh iya, karena kita mengembalikan nilai rata-rata gitu ya, yang kemungkinan ya, kemungkinan integer, kemungkinan floatnya, float kemungkinan ini kan ya, kemungkinan desimal, karena ada kemungkinan untuk desimal ya.
kita anggap aja ada kemungkinan desimal. Tapi kayaknya nggak ada deh. Bagi 10. Ah, takutnya ada desimal. Makanya kita pakainya float ya. Oke, beres. Berarti di sini tinggal panggil aja isi data. Kemudian kita tampilkan IPRT maksimalnya ya. FMT, printlen, IPRT max itu kita panggil apa tadi, IPRT max ya. Tapi yang dikembalikan adalah indeks ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita tampung aja dulu deh. var IPRT var IPK var rata-rata ya, rata-rata semester float rata semester. Salah. SMT. So ini deh. A, B, C gitu aja deh. IPRT max-nya adalah mahasiswa dengan indeks ke A, IPRT, tadi IPK min ya. IPK min itu mahasiswa dengan indeks ke B. Dan yang terakhir, printlen rata-rata lulus ya. Rata-rata lulus di semester C. Rata-rata lulus semesternya ya, C. Nggak usah MHS, indeksnya C sih, langsung gini aja. Udah kali ya? Kita coba ya. Nilai ekstrim mahasiswa go run max go. Oke, kita masukin 10 mahasiswa. Contoh mahasiswa si Naruto, NIM-nya 001, IPRT-nya misalkan dia 400, semester 4, IPK-nya adalah 3,5. Sasuke 002, ini teh IPRT-nya 500, semester 3, IPK-nya 3,8. Sakura 450, semester 4, IPK-nya 3,5. Kemudian misalkan kita kasih NIM-nya sekian ya. Kemudian IPRT-nya misalkan segini, semester 5, IPK-nya 3,9. Misalkan lagi Shikamaru, NIM-nya berapa, ini IPRT, semester, dan juga IPK. Kemudian, mahasiswa ke-6,
segini PRT-nya, kemudian semester 1, 2, 3, 4, ini IPK gitu ya. Kemudian ketujuh, misalkan IPRT-nya segini, berarti semester IPK. Kemudian 008, NIM-nya, IPRT-nya segini, semester, dan juga IPK. Itu 2, 3, 4, 5, itu 009. 009 itu misalkan NIM-nya, IPRT-nya semester sama IPK. Itu 2, 3, 4, 5. Itu satu lagi NIM, IPRT semester sama IPK. Nah, ada ya. IPRT maksimal 600. Oh, harusnya ditampilin ya indeks keberapa ya. Nggak apa-apa lah. Coba ini di copy bisa nggak ya? Nggak bisa di copy. Di copy nggak sih? Oh, bisa. Oke. IPRT max berarti kan kita bisa aja IPRT max atas nama gitu ya. Kalau pengen tahu namanya siapa gitu ya. Berarti MHS A dot nama. Nah, kita kasih namanya deh. IPK minimal atas nama MHS indeks ke B ya. Namanya. Nah, gitu ya. Sorry ini. Nah, gitu. Rata-rata lulus di semester 3,9 ya. Ini kita coba jalanin lagi. Oh, nggak bisa diinin lagi ya. Nah, sampai ulang dong. Naruto. Nah, tadi. 01. Allah. 400. 4, 3,5. Sasuke. 002, 500. 3, 3,8. Sakura. 003, 450. 4, 3,5. Kakashi 550. 539. Kakashi Shikamaru 05, 600, 6, 4,0. Shikamaru Ino ya. Ino 006, 350, 3,2. Choji Choji 007, 3804, 3,1. Li 008, 330, 3,0. Meiji 009, 430, 4, 3,7. Tenten
400, 3,4. Nah, ini dia. IPRT maksimal yaitu 600 atas nama Shikamaru. IPK minimal yaitu adalah 3 atas nama Lee, gitu ya. Atas nama Lee. Rata-rata lulus adalah 3,9. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai indeks atau menyimpan indeksnya, kita bisa pakai kayak gini nih. Nah, nilainya dapat ya, berapa nilai yang kita inginkannya, namanya kita dapat, kayak gitu. Terus ini kalau IPK berarti nilai IPK-nya dapat, namanya juga bisa dapat gitu. Itu keunggulan kalau misalnya yang kita simpan itu adalah nilai indeksnya. Kayak gitu. Ini barangkali ada yang mau dicoba seperti ini, bisa seperti ini ya. Ini untuk prosedur, ini prosedur ya, prosedur sama ini function. Mohon maaf saya belum pakai parameter ya, kita pakai yang gampang aja dulu. Jadi variabelnya dibikin global aja. Harusnya sih ini ada di dalam sini ya, di dalam fungsi main ya. Jadi nantinya di sini ada parameternya. Tapi nggak apa-apa lah, untuk sementara gini aja dulu. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini, untuk video kali ini gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.